Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menghadapi keadaan yang membuat kita bertanya-tanya tentang rencana Tuhan. Ketika doa belum dijawab, janji belum digenapi, atau masalah semakin berat, kita bisa merasa seolah-olah Tuhan tidak sedang bekerja. Namun melalui bacaan kita di hari ini saudara, kita akan belajar bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan janjikan kepada Yusuf bertahun-tahun sebelumnya, akhirnya mulai digenapi tepat pada waktunya. Bagian ini mengajarkan kepada kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk memahami kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepada rencana-Mu, sekalipun keadaan tidak selalu sesuai dengan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan di Kejadian 42 ayat 6-17. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangkubumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan, tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji demi hidup Firaun. Kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukannyalah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari bacaan kita di atas. Yang pertama, rencana Tuhan tetap berjalan sekalipun jalannya tidak mudah, di ayat 6-9a. Ketika saudara-saudaranya datang membeli gandum, mereka sujud di hadapan Yusuf. Pada saat itulah Yusuf melihat awal pengenapan mimpi yang pernah Tuhan berikan kepadanya ketika ia masih muda. Namun sebelum sampai pada titik tersebut saudara, Yusuf harus melewati banyak penderitaan. Ia dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah oleh istri Potifar, dan bahkan dipenjarakan tanpa sebuah kesalahan.
Semua pengalaman itu mungkin terlihat seperti sebuah kegagalan, tetapi sesungguhnya saudara, Tuhan sedang mengarahkan setiap langkah hidup Yusuf menuju pengenapan rencana Allah. Demikian pula dalam hidup kita. Terkadang jalan yang Tuhan izinkan terasa berat dan juga membingungkan. Namun saudara, bukan berarti bahwa Tuhan kehilangan kendali atas seluruh hidup kita. Apa yang sedang kita alami di hari ini, itu bisa menjadi bagian dari proses menuju rencana Allah yang begitu besar. Firman Tuhan telah menegaskan bahwa rancangannya akan tetap terlaksana. Itulah yang kita baca di Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dan yang kedua saudara, rencana Tuhan tidak dapat digagalkan oleh manusia di ayat 9b sampai 14. Saudara-saudara Yusuf pernah berusaha menghancurkan mimpinya. Mereka menjual Yusuf sebagai budak dengan harapan bahwa mimpi itu tidak akan pernah terjadi. Namun justru melalui tindakan mereka itulah Tuhan membawa Yusuf ke Mesir, tempat di mana rencana Allah akan dikenapi. Apa yang dilakukan manusia untuk mencelakakan Yusuf tidak mampu membatalkan kehendak Tuhan. Sebaliknya saudara, Tuhan memakai semuanya itu untuk mencapai tujuan Allah. Seringkali kita menghadapi penolakan, ketidakadilan, atau perlakuan yang menyakitkan dari orang lain. Namun kita perlu ingat bahwa tidak ada kuasa manusia yang dapat menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menentang kehendak Tuhan. Itulah yang kita baca dalam pengakuan Ayub di Ayub 42 ayat 2 yang menyebutkan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan yang ketiga saudara, rencana Tuhan selalu mengarah pada tujuan yang baik di ayat 15 sampai 17. Yusuf menguji saudara-saudaranya dengan berbagai pertanyaan dan syarat. Di balik tindakan itu saudara, Yusuf sedang mempersiapkan jalan menuju pemulihan keluarga mereka. Tuhan tidak hanya mengangkat Yusuf untuk menjadi pemimpin, tetapi juga memakai situasi tersebut untuk memulihkan hubungan yang telah rusak di antara mereka. Rencana Tuhan bukan sekedar membuat Yusuf berhasil saja, tetapi Tuhan memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu menyelamatkan keluarga perjanjian dan mempersiapkan perjalanan bangsa Israel di masa yang akan datang. Demikian juga dalam hidup kita saudara. Apa yang Tuhan kerjakan tidak hanya untuk kepentingan pribadi kita sendiri, tetapi Tuhan juga menggenapi maksud-Nya yang baik bagi banyak orang. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan bekerja melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itulah yang kita baca di Roma 8 ayat 28. Karena itu saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan meskipun jalan hidup yang sedang kita jalani terasa sulit dan tidak sesuai dengan harapan. Jangan takut terhadap penolakan atau perlakuan buruk orang lain, karena tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita juga terus belajar untuk melihat setiap proses dalam hidup dengan iman, karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik melalui semuanya itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena rencanamu tidak pernah gagal.
Saat kami menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian, tolong kami ya Tuhan untuk tetap percaya kepadamu. Kuatkan iman kami agar terus berjalan dalam kehendak-Mu sampai rencana-Mu dikenapi di dalam kehidupan kami. Berkatilah saudara-saudaraku yang membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, dalam hidup mereka, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan juga dalam pelayanan. Bahkan ketika ada yang studi, Tuhan buat berhasil. Ketika ada yang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan menolongnya. Jika ada yang sedang mencari pasangan hidup, pertemukan mereka dengan pasangan yang sepadan sesuai dengan kehendak. Dan jika ada di antara saudaraku yang menderita, Tuhan pulihkan. Jika ada saudaraku yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami atas kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada seri Renungan SKS berikutnya. Shalom.